Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutia. Berita pertama, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Fahri Hamzah, menghadiri acara deklarasi Ridwan Kamil Suswono untuk maju dalam pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024. Berlangsung di Hotel Sultan Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024 lalu, sejumlah pimpinan dan kader dari Partai Koalisi Indonesia Maju Plus yang kini terdiri dari 12 partai memenuhi acara deklarasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS. Selain Fahri Hamzah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Daerah Khusus Jakarta Tri Wisaksana ikut menghadiri deklarasi tersebut bersama dengan sejumlah kadernya. Pasangan dengan akronim RIDO atau Rawon ini berjanji akan menyelesaikan sejumlah masalah yang telah menghantui Jakarta, mulai dari krisis iklim global yang berujung banjir hingga urusan polusi dan kemacetan abadi. Fahri Hamzah pun berkesempatan untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo serta Partai Gerindra karena telah mengusung pasangan ini dan berharap seluruh partai di Kimplos dapat bersatu di masa yang akan datang. Sehingga keinginan untuk bersatu harus diutamakan demi kepentingan bangsa daripada bercerai-berai. Fahri juga meminta agar Ridwan Kamil tidak tergoda seperti Gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, karena Kim akan mengusung Prabowo Subianto selama 2 periode. Tapi saya mau mengatakan ada rindu di sini. Rindu dari penduduk Jakarta yang melihat gubernurnya itu tidak fokus melaksanakan tugas-tugas sebagai gubernur Jakarta, tapi lebih sibuk berpolitik dan bahkan berkompetisi dengan pemerintah pusat. Maka saya ingin menyatakan yang kedua, dengan saran, saya mengenal Pak Suswono, orang yang baik, yang akan mau menjadi pendamping, dan mohon tidak ada konflik di antara gubernur dan wakil gubernur di masa yang akan datang. Harus ada kesetiaan untuk bersama-sama memimpin Jakarta. Ketika kita mendengar, kita dalam artian di sini Partai Gelora mendengar majunya Pak RK sebagai Cagup DKJ, kita menyambut dengan semangat, dengan senang, dan dengan bergelora. Tentunya kita tahu sendiri bahwa Ridwan Kamil ini adalah sosok yang sangat representatif terhadap segmen anak muda. Berita berikutnya, pada Selasa 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait uji materi Undang-Undang Pilkada yang dimohonkan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Pada keterangannya, Rabu 21 Agustus 2024 kemarin, Mahfuz Siddiq selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora menyampaikan bahwa Partai Gelora menghargai putusan MK soal ini yang memberikan kesempatan pada partai yang tidak punya kursi atau non-seat untuk mencalonkan kepala daerah. Partai Gelora menyampaikan 5 sikap terhadap putusan MK itu. Pertama, menerima putusan MK tentang dihapusnya ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 40 Ayat 3 yang mengatur bahwa pengusulan pasangan calon kepala daerah hanya berlaku untuk partai politik yang memperoleh kursi di DPRD. Kedua, Partai Gelora mempertanyakan putusan MK yang menghapus ketentuan tentang ambang batas threshold syarat pencalonan kepala daerah, yaitu 20% kursi dan atau 25% suara. Ketiga, Partai Gelora menilai bahwa MK telah melakukan tindakan ultra petita dengan memutus objek perkara yang tidak diajukan oleh pemohon pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pilkada. Keempat, pengaturan norma baru oleh MK tentang persyaratan pencalonan kepala daerah menimbulkan ketidakpastian hukum baru. Terakhir, dalam menyikapi putusan MK yang membuat ultra petita tersebut hingga menimbulkan ketidakpastian hukum, Partai Gelora mendorong DPR melakukan langkah-langkah legislasi.
Berita terakhir, Partai Gelora Indonesia kembali menerima kedatangan beberapa calon bupati untuk mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supian Suri, calon wali kota Depok, beserta Pak Chandra, calon wakil wali kota Depok periode 2025-2030. Kami punya misi adalah perubahan Depok maju. Kami ingin sekali Depok ini bisa maju sejajar dengan kota kabupaten lain, khususnya di wilayah aglomerasi DKI, sehingga visi ini yang kami ambil. Saya sangat mengapresiasi tentang pandangan-pandangan Partai Gelora dan semangat untuk Indonesia, begitu juga semangat kami di Kota Depok sejalan dengan semangatnya Partai Gelora, sehingga kami punya harapan yang sangat besar untuk kebersamaan dengan Partai Gelora menuju kemajuan Kota Depok. Ya, pertama saya mengetahui betul militansi teman-teman kader Partai Gelora. Yang kedua, semangat untuk kemajuan, pluralisme ini sangat juga kedepankan, dan Depok adalah kota yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang suku, agama, sehingga pandangan kami sama dengan pandangan Partai Gelora dan partai-partai koalisi sama-sama yang terbangun, karena kami ingin kemajuan Kota Depok juga dirasakan kebersamaan ini oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Depok tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya. Pastinya kami akan langsung turun ke masyarakat dan juga pasti berkonsolidasi dengan rekan-rekan partai politik pendukung kami, mengingat mereka lah juga yang memiliki basis massa secara real di akar rumput. Nah, selain itu, seperti kita ketahui bahwa tingkat golput Depok yang sangat tinggi, itu juga yang paling penting untuk kami sasar, bahwa kami ingin memberikan penyadaran kepada rekan-rekan masyarakat di Kota Depok, sebaiknya jangan golput apabila menginginkan perubahan untuk Depok yang lebih maju. Depok yang tidak macet, Depok yang inklusif, Depok yang sejahtera, dan Depok juga yang kemudian memerlukan tempat yang ramah dan nyaman untuk menjadi tempat tinggal seluruh masyarakat dari berbagai macam latar belakang dan golongan. Harapan saya sih terkait politik uang ya, seperti kita ketahui kemarin di Depok ada orang yang udah tertangkap tangan kena politik uang, itu kasusnya menguap begitu saja. Jadi saya harap masalah politik uang ini menjadi perhatian serius di pilkada berikut, karena politik uang ini sungguh membodohi masyarakat. Ya, kita punya semangat yang sama, kita punya tekad yang sama, khususnya di Kota Depok kami merasakan 20 tahun rezim yang berkuasa, tidak ada percepatan untuk kemajuan, tidak ada keberpihakan untuk semua lapisan masyarakat. Untuk itu saya yakin bersama Partai Gelora dan partai pengusung kami di Kota Depok ini akan bisa melakukan perubahan untuk kemajuan Kota Depok dan dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Depok. Karena saya mau jadi wali kota Depok, bukan wali kota kelompok. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Media Center Partai Gelora, di mana saya Dr. Haja Misharti Sarjana Agama MSI bersama dengan Bapak Muhammad Ahmad Yuzar hari ini sedang berada di sini. Saya hari ini sedang mengemban amanah sebagai anggota DPD MPR RI mewakili Provinsi Riau, dan insya Allah akan maju menjadi Wakil Bupati Kampar untuk periode 2024-2029 ke depan. Adapun mengapa saya mengambil untuk maju menjadi Wakil Bupati Kampar, yang pertama memang kita menginginkan bahwa pembangunan di Kampar itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kampar. Dan hari ini yang menjadi catatan sejarah untuk Kabupaten Kampar, bahwa selama ini memang belum ada kader perempuan dari gender perempuan untuk maju, apalagi menjadi wakil bupati atau bupati Kabupaten Kampar. Dan ini pula saatnya kita perempuan untuk bisa menampakkan diri ke permukaan bahwa kita mampu dan kita sanggup untuk memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kampar.
Terkait dengan real program yang akan kami lakukan, yang pertama, karena visi misi kami menginginkan supaya masyarakat Kampar itu yang pertama, kebutuhan masyarakat Kampar itu bisa terlayani dengan baik. Akses terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, ini bisa pemerintah lakukan dengan maksimal sehingga masyarakat Kampar merasa bahwa kegiatan apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan akses kependudukan kah namanya, akses pelayanan kesehatan kah namanya yang murah dan mudah didapatkan itu bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Dan juga tentu terkait dengan lapangan kerja yang hari ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat Kampar, terutama kaum milenial, maka ini menjadi pointer kami juga. Bagaimana kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kampar ke depan memperjuangkan bagaimana lapangan-lapangan kerja bagi tenaga-tenaga muda kita, anak-anak muda kita, apakah itu melalui skill pemantapan daripada pelatihan dan pendidikan maupun terkait dengan ruang untuk investasi bagi penerimaan tenaga kerja lokal Kabupaten Kampar. Jadi sekali lagi kami maju, berikhtiar, berniat baik untuk membangun Kampar melaju dari hati. Jadi kita insya Allah dari sepenuh hati kami akan berjuang dan bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kampar. Pandangan saya terkait dengan Partai Gelora, yang pertama saya menyampaikan bahwa Partai Gelora ini adalah satu partai dengan gebrakan dan semangat yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa Partai Gelora mampu untuk masuk dalam kontestasi Pileg 2024 ini adalah capaian yang sangat luar biasa dan ini patut diapresiasi. Dan saya lihat bahwa perjuangan dari tokoh-tokoh pendiri dari Partai Gelora ini betul-betul mempunyai semangat juang tinggi ya. Jadi sehingga saya melihat bahwa ini insya Allah akan menjadi partai juga yang besar ke depan. Ini bukan main-main gitu ya, dengan semangat dan nilai juang yang tinggi itu, makanya saya melihat Partai Gelora bagus dan the best. Adapun langkah ataupun strategi untuk pemenangan di pilkada ini, yang pertama kita memang harus merangkul dari seluruh elemen masyarakat, termasuk Partai Gelora ini. Jadi kita tidak bisa kerja sendiri, kita harus kerjasama, kita harus bangun kekuatan-kekuatan dari semua segi. Maka dengan bergabung dengan Partai Gelora, memberikan rekomendasinya kepada pasangan Ahmad Yuzar dan Bisarti ini tentu menjadi kekuatan yang lebih juga bagi kami untuk bisa terus bergerak, terus maju untuk memenangkan Pilkada 2024 ini. Tentu dengan rekomendasi yang kami terima dari Partai Gelora ini, tentu kami berharap bahwa ke depan Partai Gelora yang memang tahun 2024 ini belum mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kampar, insya Allah dengan kebersamaan dan dengan perjuangan nanti insya Allah kita akan mendapatkan kursi itu, sehingga apa yang kita perjuangkan untuk masyarakat dapat juga secara real dan nyata juga diperjuangkan oleh anggota-anggota Dewan dari Partai Gelora ke depan. Sekian Gelora News pekan ini, saya Bilkis Mutiah pamit undur diri. Saksikan Gelora News setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.